Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 11 IPA 1, pelajaran biologi. Perkenalkan, nama saya Diki Satrio Anwar sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Ananda Dirga Saputra. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Perkenalkan, nama saya Selena Yanti. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky. Kami di sini akan membahas tema tentang penyakit demam berdarah atau DBD. Simak video berikut ini. Halo sahabat sehat semua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Apa sih DBD itu? Penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Di Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Nyamuk menggigit dari menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang maghrib. Baiklah, simak video berikut ini tentang penjelasan lainnya. Baiklah, sebelum memulai wawancara, Ibu boleh perkenalkan dulu namanya, Bu? Nama saya Ningsih. Kebetulan saya dokter jaga di Puskesmas Luwu Dalam. Terima kasih, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Bagaimana gejala DBD itu, Bu? Gejala DBD, DBD kan demam berdarah dengue ya. Gejalanya itu tergantung fasenya. Jadi ada kita ngomongkan itu demam berdarah itu ada 4 tingkatan. Jadi istilahnya 4 derajat kan. Kalau dari mulai yang derajat paling ringan, gejalanya biasanya cuma demam-demam aja. Demam tinggi. Biasa kalau dengue itu kan karena virus. Karena virus biasanya ditandai demamnya itu lebih tinggi dibandingkan karena bakteri atau karena yang lain, karena infeksi yang lain ya. Kalau infeksinya karena virus, demamnya lebih tinggi, biasanya bisa 9 ke atas 9 derajat gitu ya. Terus setelah itu ada juga sakit yang lain, yaitu sakitnya biasanya sakit di badan, namanya mialgia ya, atau sakit nyeri kepala. Misalnya nyeri kepala yang biasanya terjadi ini nyeri kepalanya di sekitar mata, retroorbital ya. Nah itu kalau demam yang seperti ini sebenarnya nggak khas untuk sakit. Jadi ada banyak demam. Demam itu bisa aja dia karena tipes, bisa aja dia karena cikungunya. Bisa juga demam itu karena yang lain, penyakit disentri misalnya ya. Jadi kalau dibilang apa aja gejalanya tergantung derajatnya. Tadi gejala ringan seperti itu, tidak khas. Kita tidak bisa bedakan ini karena demam berdarah dengue kah atau karena penyakit yang lain ya. Kalau misalnya nanti derajatnya makin naik, misalnya derajat yang kedua, itu udah mulai terjadi perdarahan kapiler. Jadi kalau kita bilang kenapa bisa seperti itu, jadi si virus ini dia nyerang kapiler darah. Kapiler darah, tahu kan? Pembuluh darah di ujung-ujungnya itu kan namanya yang paling kecil-kecil dari pembuluh darah itu namanya kapiler. Ibaratnya pipa. Nah, pipa itu kan pembuluh darah. Nah, di ujungnya itu namanya kapiler. Itu untuk pertukaran darah. Jadi di situ disaring mana yang masuk ke pembuluh darah, mana yang dikeluarkan dari pembuluh darah. Nah, si kapiler ini kalau misalnya udah kena demam berdarah, dia akan mengalami peningkatan permeabilitas. Jadi dia jadi lebih gampang, saringannya lebih bolong-bolong, lebih gede-gede. Jadi jadilah darah itu keluar dari kapiler. Nah, itulah namanya perdarahan. Tapi dia nggak perdarahan, perdarahannya masih di bawah kulit, istilahnya namanya itu kan. Nah, jadi itu nanti misalnya manifestasi klinisnya, gejalanya yang keluar itu kalau udah makin lama itu ada
apa namanya, mimisan. Terus habis itu bisa juga kalau masih awal-awal itu kayak ruang-ruang merah di kulit gitu kan. Nah, tapi kita masih belum bisa bedakan itu antara itu karena demam berdarah kah atau karena campak. Karena campak juga merah-merah kan. Tuh. Terus habis itu kalau dia gejalanya makin memberat lagi, makin berat itu nanti terjadinya kayak shock, kayak tekanan darahnya turun, badannya mulai menggigil, terus habis itu dingin gitu ya. Kalau lebih parah lagi bisa koma ya. Itu tentang gejala ya. Terus seseorang yang mengalami demam lebih dari 3 hari, apakah cek darah perlu dilakukan untuk mengetahui DBD atau tidak? Perlu, karena kita tadi sudah saya jelaskan kan, demam itu bukan salah satu penyakit demam berdarah aja ya. Demam itu cuma gejala yang tidak khas. Gejalanya bisa gejala tipes, bisa gejala penyakit yang lain ya. Tuh. Nah, untuk cek darah itu untuk mengetahui apakah ini menuju ke demam berdarah atau tidak ya. Terus selanjutnya, apakah DBD bisa menyebabkan kematian? Bisa ya. Memang penyakit demam berdarah ini nggak ada obatnya. Jadi yang diobati itu sesuai gejala aja. Misal dia demam, kasih obat demam ya, nggak ada antivirusnya ya. Misalnya kalau misalnya dia muntah, kita kasih obat mual, obat muntah gitu. Terus misalnya dia dehidrasi, kita kasih obat dehidrasi, kita infus gitu. Tapi untuk obat mengobati si demam berdarah itu nggak ada. Jadi itu obatnya sesuai dengan gejala ya, pengobatannya secara simptomatik. Terus bisa menyebabkan kematian tentu kalau tidak ada. Jadi itu tadi semuanya tergantung imunnya ya. Kalau badan dia bagus, tubuh dia bagus, imunitasnya bagus, dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau dia tidak ada imun yang bagus, nggak bagus kan, itu butuh penanganan. Dan jika tidak ditangani, misalnya tetap di rumah gitu kan, tidak diinfus gitu, tidak masuk obat-obatan simptomatik tadi, dia bisa meninggal. Baik Bu, terima kasih Bu. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan lagi. Kenapa anak lebih rentan terkena DBD? Sebenarnya ini pertanyaannya perlu saya tanyakan lagi. Dari mana dapatnya data kalau anak itu lebih rentan terkena DBD? Kalau memang ada datanya, karena demam berdarah itu semua bisa kena, dari mulai anak kecil sampai yang udah dewasa, yang udah tua pun bisa kena, gitu kan? Kalau misalnya anak lebih rentan, itu makanya saya pertanyakan pertanyaannya ini, gitu. Datanya dari mana anak lebih rentan, gitu kan? Karena setahu saya semua bisa kena, gitu kan? Nah, tapi memang kalau anak ini sistem imunnya kan lagi dibentuk, imunitas kekebalan tubuhnya lagi dibentuk. Jadi ketika dia tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti tadi, dia akan belum pernah kena demam berdarah. Nah, terus habis itu dia tergigit nyamuk itu, habis itu lebih banyak manifestasinya ke demam, gitu kan? Makanya itu tadi disebutnya lebih rentan, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kenapa anak lebih rentan itu tadi? Karena sistem imunnya lagi membentuk. Jadi kita lagi istilahnya proses, kalau orang lagi buat kue itu lagi diadon gitu ya. Kalau orang udah gede kan dia udah pernah kena ini, udah pernah kena itu, udah pernah sakit ini, sakit itu nanti akan terbentuk sistem kekebalan tubuhnya ya. Jadi kalau dibilang orang sakit itu ada baiknya gitu. Yaitu baiknya dia membentuk sistem kekebalan tubuhnya. Besoknya kalau dia kena sudah nggak kaget lagi istilahnya ya. Jika anak terkena DBD, apa yang harus orang tua lakukan pertama kali? Ikutin kata dokternya. Dia kan belum tahu nih anak ini misalnya udah kondisinya, situasinya udah berobat atau belum.
ya. Kalau misalnya dia belum pernah berobat, kita cuma menebak-nebak aja di rumah, ini kayaknya kena DBD deh gitu kan. Nah itu nggak bisa gitu kan, harus dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik terdekat lah, ke dokter kan. Nah nanti kalau memang udah mengarahkan si petugas kesehatannya mengarah ke demam berdarah, nah ikutin apanya prosedurnya. Kalau dibilangnya perlu dicek darah, silakan cek darah gitu ya. Kalau memang setelah dicek darah dia boleh pulang ke rumah, istilahnya rawat di rumah aja, silakan rawat di rumah ya. Jika sudah pernah terkena DBD, apakah lain waktu bisa terulang? Bisa ya, itu tadi demam berdarah itu ada namanya virusnya itu kan Aedes aegypti, nyamuknya itu kan Aedes aegypti ya kan. Nah kalau virusnya itu ada tipenya 4 tipe ya, dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3, dengue virus 4 ya. Ketika dia dapat infeksi yang pertama, bisa aja nanti suatu saat dia kena yang tipe yang lain ya. Terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan teman saya tadi. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan kepada bayi? Setahu saya sih tidak ya, karena itu murni karena gigitan ya, virus itu masuk ke darah tapi nggak lewat ke air susu ibu. Apakah penyakit DBD bisa menularkan kepada orang lain? Setahu saya tidak menular, maksudnya dari orang ke orang ya, dari orang ke orang setahu saya tidak. Tapi kalau ya tadi dinularkannya dari media nyamuk itu tadi ya, nyamuk Aedes aegypti. Kalau dulu masih bisa dibedakan, nyamuknya itu biasanya tinggalnya di air bersih gitu kan, tapi sekarang nggak. Sekarang nyamuk itu beradaptasi ya. Kalau nyamuk dulu, kalau yang kotor itu nyamuknya yang untuk Anopheles gitu kan, jenisnya nama nyamuknya. Tapi kalau sekarang tidak ada karakter yang seperti itu, ada khas. Mau di air kotor, mau di air bersih, mau di air mengalir, mau di air yang diam, itu semua bisa jadi media pertumbuhan perkembangbiakan si nyamuk itu ya. Jadi menularnya bisa menular ke orang lain lewat gigitan nyamuk. Terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan saya. Iya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang tadi. Menurut Ibu, makanan apa yang baik bagi penderita DBD, Bu? Semua makanan itu kalau hygiene-nya bagus itu baik ya. Jadi kalau misalnya demam berdarah itu memang lebih banyak disuruh makan yang untuk meningkatkan kadar trombosit. Jadi kalau darah itu ada macamnya, keping darah namanya trombosit, ya kan? Sel darah merah namanya apa? Eritrosit, gitu kan? Sel darah putih namanya leukosit. Nah, jadi kalau orang demam berdarah itu yang turun biasanya trombosit. Nah, keping darahnya itu tadi, makanya gampang perdarahan. Kayak ruang-ruang di kulit, merah-merah di kulit, atau misalnya perdarahan mimisan kalau udah parah, perdarahan di gusi ya. Nah, itu untuk menjaga keping darahnya itu tetap bagus, nggak turun. Biasa makanan-makanannya itu seperti ekstrak daun jambu ya, atau buah jambu biji. Jambu biji yang warna merah itu, nah itu bagus ya. Terus gimana biasanya nyamuk penyebar penyakit DBD? Itu tadi, biasanya nyamuk sekarang udah nggak bisa dipastikan. Kalau dulu Aedes aegypti lebih suka di air yang jernih, yang bersih. Akan melanjutkan pertanyaan tadi, adakah vaksin untuk mencegah penyakit DBD, Bu? Ada vaksinnya, tapi kayaknya di Indonesia nggak ada. Nggak di apa yang dilakukan di Indonesia nggak divaksin, nggak ada vaksinnya. Tapi kalau untuk luar negeri ada, vaksin dengue.
Pertanyaan selanjutnya, benarkah jus jambu biji merah dan jus daun pepaya bisa menyembuhkan penderita DBD? Menyembuhkan tidak, tapi untuk itu tadi menjaga agar tidak memperparah gejala, ya. Kan itu gejalanya itu makin lama tergantung fasenya, daya tahan tubuhnya, ya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia cuma gejalanya cuma sampai demam aja, gitu. Kalau kurang bagus, dia udah sampai itu tadi keluar ruang-ruang merah, dan bisa sampai pingsan, bisa nafas, gitu, ya. Jadi benarkah jus jambu merah dan jus daun pepaya bisa menyembuhkan penderita DBD? Secara tidak langsung bisa, ya. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan penyakit DBD? Pencegahan penyakit DBD, sebenarnya pencegahannya itu tadi untuk jangan sampai di lingkungan rumah kita mengandung punya kebiasaan-kebiasaan yang membuat nyamuk itu bisa berkembang biak, ya. Itu contohnya itu tadi menutup ember-ember itu, ya, jangan sampai dia terlentang kan, jadi dia bisa menampung air. Terus habis itu kalau ada bak mandi rutin untuk dikuras, ya. Kalau bisa bak mandi itu bukan untuk berhari-hari, kalau bisa sekali pakai, jadi tiap hari ngisi, jadi sekali pakai habis isi, jadi dia nggak sempat untuk si nyamuk itu menetaskan telurnya di situ, ya. Terus habis itu memendam sampah-sampah atau membakar sampah-sampah yang dikira kita rasa itu bakal untuk jadi media penampungan air, ya. Kayak plastik itu kan bisa menyambung air, walaupun dia sedikit, dia bisa untuk jadi tempat hidupnya. Baik, Bu, terima kasih sudah mau mengasih wawasan kepada kami dan juga sudah mau kami wawancarai. Video pembahasan dari kelompok kami mengenai DBD semoga bisa menambah wawasan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.